Sebagai jagoan terkuat di Mekah, Umar merasa harus ia sendiri yang membunuh Muhammad yang dianggap telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy, serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki M. Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Lalu bagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an. Keberanian, keadilan, kecerdasan, sikap kritis, keras, dan ketegasannya, sekaligus kelembutan, kesedihan, dan mudah tersentuh, adalah dua kondisi yang berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya telah terkenal sejak dia belum memeluk Islam. Jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan adu kekuatan di pasar Ukaz. Namun, keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya mengantarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membenturkan keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafi, dan lain-lainnya gagal membunuh Nabi SAW. Sementara dakwah Islam semakin meluas dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Mekah, Umar merasa harus ia sendiri yang membunuh Muhammad yang dianggap telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy, serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Suatu ketika, Umar pergi ke rumah Al-Alqam, tempat Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus dan begitu marah. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh Rasulullah SAW, Nu'aim justru mencela Umar. "Wahai Umar, hendaklah engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri Fatimah binti Khattab dan suaminya yang juga anak pamanmu Sa'id bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad. Merekalah yang harus engkau selesaikan urusannya, bukan Muhammad." Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nu'aim bin Abdullah. Dibelokkannya langkah menuju rumah Sa'id bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu di rumah Sa'id juga ada Ka'bab ibnu Arad yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Mendengar kedatangan Umar, Ka'bab langsung bersembunyi. Sa'id membukakan pintu dan Fatimah menyembunyikan lembaran mushaf dari Al-Quran. Begitu melihat Sa'id, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi. Seolah kemarahannya kepada Nabi SAW ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Sa'id sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut.
Umar sudah menduduki dada Sa'id. Satu pukulan telak dari jagoan Uqais itu bisa akan membunuhnya. Namun tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fatimah. "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, berbuatlah apa yang kau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak bagaikan disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran. Umar bin Khattab adalah seorang laki-laki yang sering dilukiskan sebagai jika ia berbicara maka orang akan terpaksa mendengarnya. Jika berjalan langkahnya cepat bagai dikejar orang. Jika berkelahi maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya. Seseorang, bahkan wanita dan adiknya pula. Kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang kalau tidak kekuatan yang maha hebat, yaitu kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah percikan hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda, dimintanya lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Uqais ini seakan tidak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, Tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilah dan bersucilah. Bagaikan anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu sesaat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surah Toha ayat 1-6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya setelah ayat-ayat tersebut dibacanya. Meluncurlah kata-kata dari mulutnya. Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini indah, sebegini mulia, mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah padaku di mana Muhammad. Sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinan selama ini terhadap Nabi SAW. Ka'bah bin Arad pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Bergembiralah wahai Umar, sungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Hisam atau dikenal dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan engkau dipilih Allah untuk memperkuat Islam." Ka'bah mengantarkan Umar ke rumah Al-Arqam di dekat Sofa. Di sana ia ditemui Nabi SAW. Beliau memegang ujung baju Umar dan berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam, wahai Ibnu Al-Khattab. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya." Umar pun bersyahadat, maka bertakbirlah seluruh sahabat yang hadir dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi SAW. Keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menoreh kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Tidak seperti mu'alaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya, Umar sebaliknya. Diingatnya siapa yang memusuhi Nabi SAW. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke dalam rumah. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya Al-As bin Hashim, dia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua ini kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka menangkap dan menyiksanya. Ketika kembali kepada Nabi SAW, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena menurut pendapatnya, mereka ini dalam kebenaran. Hidup ataupun mati, pendapatnya ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan beliau menyetujui keinginannya. Beliau mengeluarkan orang-orang muslim dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Hamzah yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar. Dan kelompok kedua dipimpin oleh Umar sendiri. Orang-orang musyrik hanya terpana
tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya. Tampak jelas kesedihan dari mata mereka. Karena itulah Rasulullah SAW menggelarinya Umar Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majlis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah, serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan. Ketika menjadi khalifah, telah menjadi kebiasaan Umar sebagai Amirul Mukminin untuk berkeliling kota saat malam hari. Suatu ketika ia menemukan suatu kemah tua dari kulit unta di satu padang yang sebelumnya tidak pernah ditemui. Di luarnya ada seorang laki-laki duduk termenung. Umar menghampirinya dan bertanya, "Assalamualaikum, dari mana Anda datang?" "Wahai Tuan," kata orang itu, "saya orang asing di sini. Yang datang dari hutan, saya hendak menemui Amirul Mukminin untuk mengharap belas kasihan." Tampaknya orang tersebut belum pernah bertemu dan mengenali wajah Umar. Dan Umar tidak mau membuka jati dirinya. Ia berkata, "Katakanlah keperluanmu, aku bersedia membantu." Tiba-tiba didengarnya ada suara rintihan dari dalam kemah. Umar menanyakannya lagi, tetapi orang tersebut malah menyuruh Umar pergi tanpa menjelaskannya. Setelah Umar terus mendesak, orang tersebut berkata, "Jika benar engkau ingin membantu, baiklah, kuberitahukan. Di dalam kemah tersebut ada istriku yang mengerang kesakitan karena akan melahirkan." Lalu Umar bertanya, "Apakah ada orang lain yang sedang merawatnya?" Orang tersebut menggelengkan kepala dengan sedih. Mendengar jawaban ini, Umar bergegas pulang dan menemui istrinya, Ummi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Ia menceritakan secara apa yang dilihatnya dan berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagimu, jalan yang mulia di sisi Allah, agar engkau memperoleh peluang berbuat kebaikan pada malam ini." Umar memintanya membantu persalinan pengembala tersebut, dan istrinya setuju. Ia mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan Umar juga membawa perbekalan. Kemudian bergegas menuju padang di mana suami istri pengembala itu berada. Sampai di sana, Ummi Kulsum langsung masuk ke kemah dan menolong persalinan sang istri. Sedangkan Umar menyalakan api, kemudian memasak makanan untuk dua orang tersebut. Tidak berapa lama terdengar seruan Ummi Kulsum dari dalam kemah, "Ya Amirul Mukminin, ucapkanlah tahniah atau selamat kepada saudaramu itu karena ia memperoleh seorang anak laki-laki." Mendengar ucapan dari dalam kemah tersebut, si laki-laki ini terkejut. Tidak disangka kalau yang bersusah payah membantunya ini ternyata Umar, Amirul Mukminin yang sempat diacuhkannya. Umar meminta istrinya membawa masuk makanan bagi sang ibu baru tersebut. Dan terhadap si lelaki yang tampak terkejut, ia berkata, "Tidak mengapa wahai saudara, janganlah kedudukanku ini membebani perasaanmu. Datanglah besok malam aku akan mencoba menolongmu." Setelah semuanya selesai, Umar dan istrinya Ummi Kulsum berpamitan. Di lain kisah, dalam salah satu perjalanan yang menjelang fajar, ia mendengar perbicaraan seorang ibu dan anak. Ibunya meminta anak perempuannya untuk mencampur susu yang akan dijual pada pagi harinya dengan air. Tetapi sang anak dengan tegas menolak dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mencampurnya, sedangkan Amirul Mukminin telah melarangnya?" Tetapi ibunya tetap saja menyuruh anaknya karena kebanyakan penjual susu melakukan itu. Apalagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak akan mengetahuinya. Tetapi putrinya itu bertahan untuk tidak mencampurinya dan berkata, "Jika Umar tidak melihatnya, pasti Tuhannya Umar akan melihatnya. Aku tidak mau melakukannya karena sudah dilarang." Umar begitu tersentuh dengan ucapan anak perempuan itu. Pagi harinya ia menyuruh putranya Ashim untuk mencari tahu tentang keluarga tersebut yang ternyata salah seorang dari Bani Hilal. Umar berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, nikahlah dengannya. Sesungguhnya ia yang pantas melahirkan keturunan seorang penunggang kuda yang akan memimpin Arab." Ashim memenuhi permintaan ayahnya tersebut, menikah dengan anak gadis penjual susu. Dari pernikahan itu,
istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin adil, jujur, tak ubahnya Khulafaur Rasyidin yang 4. Walaupun ia tumbuh dan dewasa di kalangan Bani Umayyah yang mengagungkan kemewahan dan kekuasaan. Seseorang pemimpin yang jujur, sederhana, warok sebagaimana kakek buyutnya, yaitu Umar bin Khattab, sehingga ia sering digelari atau dijuluki Khulafaur Rasyidin yang ke-5. Sobat yang muda, demikian sedikit kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah perjalanan keislamannya dan kisah kekhalifahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.